Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan membahas tentang bekerja dalam penantian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab jelas mengatakan bahwa ada beberapa musim dalam hidup ini. Dan salah satu musim yang berulang kali disampaikan Tuhan adalah musim menunggu atau masa penantian. Banyak orang mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Sehingga kita lihat ada orang yang tidak sabar saat menunggu. Contoh, pada saat mau antri membayar di supermarket. Seringkali kita memilih antrian yang pendek karena kita berpikir lebih cepat, lebih baik. Padahal dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam musim menunggu atau masa penantian. Tetapi karena budaya manusia yang sering berkata, jangan pakai L ya, yang artinya jangan pakai lama ya. Sehingga ketika kita diperhadapkan dalam musim menunggu atau masa penantian, seringkali kita bingung, seringkali kita bimbang. Kita bingung karena kita tidak tahu pada saat menunggu apa yang harus kita lakukan. Kita bimbang karena kita sudah menunggu lama dan belum mendapat jawaban dari Tuhan. Sehingga kita bimbang, kita ragu akan kuasa Tuhan. Untuk itu, pada saat ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan pada saat Tuhan izinkan kita berada dalam masa menunggu atau masa penantian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini bicara bahwa Tuhan itu tidak pernah terburu-buru dalam bekerja. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Jadi, ketika kita percaya sama Tuhan, berarti kita juga harus percaya pada waktunya Tuhan. Ketika kita percaya pada Tuhan, berarti kita juga harus percaya dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi, sangat penting untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua adalah kita harus tetap bekerja. Saya mengambil contoh kisah dalam Alkitab, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun adalah waktu yang lama. Pada waktu itu perempuan ini tidak tahu kapan dia akan sembuh, berapa lama dia akan menderita sakit pendarahan. Tetapi di masa penantiannya untuk dia mendapatkan kesembuhan, dia tetap bekerja. Dia datang ke tabib A, tidak mendapatkan kesembuhan. Datang ke tabib B, tidak mendapatkan kesembuhan. Datang ke tabib C, tidak mendapatkan kesembuhan. Sampai akhirnya seluruh kekayaannya habis dan keadaannya tidak membaik, tetapi malah semakin memburuk. Hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari perempuan ini adalah ketika dia bekerja, ketika dia berusaha dan usahanya itu gagal, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak trauma dengan kegagalan yang dia alami, tetapi dia tetap bekerja. Buktinya adalah ketika dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, dia tidak hanya duduk tinggal diam di rumahnya pasrah dengan keadaannya, tetapi dia pergi menemui Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan, pada waktu itu untuk perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang mudah. Pada waktu itu ada banyak orang berdesak-desakan mengikuti Tuhan. Dan waktu itu perempuan ini keadaannya sedang lemah, kondisi fisiknya sedang lemah karena dia sudah menderita sakit selama 12 tahun. Tetapi kita lihat dalam keadaannya yang lemah, dia tetap bekerja, dia tetap pergi menemui Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Pada saat ini, mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam keadaan lemah. Iman kita lemah mungkin, atau fisik kita yang lemah, atau kita sudah capek, kita lelah.
dengan kehidupan yang kita jalani. Kita lelah karena sudah menunggu terlalu lama dan belum mendapatkan jawaban. Belajar dari perempuan ini. Dia tetap bekerja, dia menemui Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang berada dalam keadaan lemah, baik fisik kita yang lemah, atau iman kita yang lemah, atau kita sudah merasa capek, lelah dengan kehidupan yang kita jalani, mari kita datang menemui Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa itu juga termasuk bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang sangat penting yang Tuhan berikan buat kita pada saat ini, ketika Tuhan mengizinkan kita berada dalam musim menunggu atau masa penantian. Hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita tetap bekerja untuk mengupayakan apa yang kita harapkan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang. Saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.